Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, Han Li menempatkan kumbang pemakan emas perak ke dalam ruang serangga. Adapun kumbang pemakan emas yang tercemar hitam, Han Li menyimpannya di sisinya karena dia tidak bisa membujuk mereka untuk bereproduksi dengan rumput rock pelangi. Di sebelah ruang serangga adalah ruang binatang roh yang telah dia persiapkan secara khusus untuk binatang jiwa menangis. Karena binatang itu telah mengkonsumsi jiwa binatang umbra dalam jumlah besar, ia tetap tertidur lelap sejak ia kembali ke kantong penyimpanannya. Bahkan Han Li tidak dapat membangunkannya dari tidurnya. Namun, Han Li samar-samar menebak bahwa karena binatang jiwa telah memakan begitu banyak jiwa, ia mulai mengembangkan tingkatan. Han Li menginginkan seperti itu. Setelah memperoleh tempat yang aman, Han Li segera membuat pengaturan damai untuk binatang itu. Pada saat itu, Han Li juga memutuskan untuk mengambil keuntungan dari tidurnya binatang itu untuk memperbaiki mutiara jiwa menangis di dalam perutnya sampai selesai. Karena kemajuan melonjak dari binatang jiwa, Han Li merasa sedikit khawatir bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan. Selama waktunya di alam umbra, dia merasakan mutiara jiwa menangis bergerak beberapa kali di perutnya ketika binatang jiwa menangis telah dengan kejam menyerap jiwa-jiwa binatang umbra. Meskipun Han Li tetap tenang di depan Peri Violet dan Mei Ning, dia merasa sangat gentar. Sekarang dia memiliki kesempatan. Tidak mungkin dia berani membiarkan situasi ini berlanjut. Dari penjelasan Yuan Yao tentang mutiara binatang jiwa, mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi Han Li mengingat kekuatan sihir dan indera spiritualnya yang superior. Selain itu, binatang jiwa secara tak terduga telah naik 2 peringkat sejak saat itu, dan gejalanya mungkin telah diperbaiki. Mengingat kemampuan saat ini, ada baiknya mengambil risiko. Dengan rencananya yang diputuskan, dia tidak segera memperbaiki mutiara jiwa menangis, tetapi memilih untuk mengatasi masalah mendesak lainnya, energi roh angin di dalam tubuhnya yang belum menyebar. Feng Xi, binatang iblis kelas 9, secara alami tidak bisa mengejarnya ke wilayah selatan surgawi, namun, fakta bahwa energi roh angin masih tersisa di tubuhnya menyebabkan banyak kesusahan. Mungkin insiden lain akan terjadi jika terlalu banyak waktu berlalu, tetapi secara langsung memurnikan energi berbahaya ini sepertinya tidak mungkin. Dia telah mencoba beberapa kali sebelumnya untuk sedikit efek. Sampai saat ini, dia hanya memiliki metode kikuk menggunakan kekuatan sihir untuk mengeluarkannya dengan paksa. Meskipun mungkin, itu akan memakan waktu yang tidak sedikit. Karena alasan inilah Han Li menundanya sampai sekarang. Sekarang dia telah menetap di tempat yang damai, dia berencana untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya ini di dalam tubuhnya. Dengan beberapa boneka kera besar yang bertindak sebagai penjaga di kebun obat untuk menanggapi setiap kunjungan mendadak, dia memasuki ruang pemurniannya. Han Li duduk bersila di ruangan yang sunyi dengan ekspresi serius dan membenamkan rasa spiritualnya ke dalam tubuhnya. Dia memeriksa bola cahaya keemasan berkilau yang terkandung di dalam dantiannya dan memperhatikan bahwa tidak ada perubahan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengendalikan petir iblis ilahi yang menyelimuti energi berbahaya dan membuat jaring petir perlahan-lahan rileks untuk mengungkapkan celah. Energi awalnya tenang yang terkandung dalam petir segera menjadi gelisah dan liar bergegas keluar dari celah. Tepat ketika untaian energi berbahaya mulai mengalir keluar, indera spiritual Han Li mulai bergerak dan memiliki petir emas menyelimutinya sekali lagi, menutup celah dan menahan energi roh angin yang tersisa. Setelah itu, Han Li menempatkan kumbang pemakan emas perak ke dalam ruang serangga. Adapun kumbang pemakan emas yang tercemar hitam, Han Li menyimpannya di sisinya karena dia tidak bisa membujuk mereka untuk bereproduksi dengan rumput rock pelangi. Di sebelah ruang serangga adalah ruang binatang roh yang telah dia persiapkan secara khusus untuk binatang jiwa menangis.
Karena binatang itu telah mengkonsumsi jiwa binatang umbra dalam jumlah besar, ia tetap tertidur lelap sejak ia kembali ke kantong penyimpanannya. Bahkan Han Li tidak dapat membangunkannya dari tidurnya. Namun, Han Li samar-samar menebak bahwa karena binatang jiwa telah memakan begitu banyak jiwa, ia mulai mengembangkan tingkatan. Han Li menginginkan seperti itu. Setelah memperoleh tempat yang aman, Han Li segera membuat pengaturan damai untuk binatang itu. Pada saat itu, Han Li juga memutuskan untuk mengambil keuntungan dari tidurnya binatang itu untuk memperbaiki mutiara jiwa menangis di dalam perutnya sampai selesai. Karena kemajuan melonjak dari binatang jiwa, Han Li merasa sedikit khawatir bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan. Selama waktunya di alam umbra, dia merasakan mutiara jiwa menangis bergerak beberapa kali di perutnya ketika binatang jiwa menangis telah dengan kejam menyerap jiwa-jiwa binatang umbra. Meskipun Han Li tetap tenang di depan peri Violet dan Mei Ning, dia merasa sangat gentar. Sekarang dia memiliki kesempatan, tidak mungkin dia berani membiarkan situasi ini berlanjut. Dari penjelasan Yuan Yao tentang mutiara binatang jiwa, mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi Han Li mengingat kekuatan sihir dan indera spiritualnya yang superior. Selain itu, binatang jiwa secara tak terduga telah naik 2 peringkat sejak saat itu, dan gejalanya mungkin telah diperbaiki. Mengingat kemampuan saat ini, ada baiknya mengambil risiko. Dengan rencananya yang diputuskan, dia tidak segera memperbaiki mutiara jiwa menangis, tetapi memilih untuk mengatasi masalah mendesak lainnya, energi roh angin di dalam tubuhnya yang belum menyebar. Feng Xi, binatang iblis kelas 9, secara alami tidak bisa mengejarnya ke wilayah selatan surgawi, namun, fakta bahwa energi roh angin masih tersisa di tubuhnya menyebabkan banyak kesusahan. Mungkin insiden lain akan terjadi jika terlalu banyak waktu berlalu, tetapi secara langsung memurnikan energi berbahaya ini sepertinya tidak mungkin. Dia telah mencoba beberapa kali sebelumnya untuk sedikit efek. Sampai saat ini, dia hanya memiliki metode kikuk menggunakan kekuatan sihir untuk mengeluarkannya dengan paksa. Meskipun mungkin, itu akan memakan waktu yang tidak sedikit. Karena alasan inilah Han Li menundanya sampai sekarang. Sekarang dia telah menetap di tempat yang damai, dia berencana untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya ini di dalam tubuhnya. Dengan beberapa boneka kera besar yang bertindak sebagai penjaga di kebun obat untuk menanggapi setiap kunjungan mendadak, dia memasuki ruang pemurniannya. Han Li duduk bersila di ruangan yang sunyi dengan ekspresi serius dan membenamkan rasa spiritualnya ke dalam tubuhnya. Dia memeriksa bola cahaya keemasan berkilau yang terkandung di dalam dantiannya dan memperhatikan bahwa tidak ada perubahan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengendalikan petir iblis ilahi yang menyelimuti energi berbahaya dan membuat jaring petir perlahan-lahan rileks untuk mengungkapkan celah. Energi awalnya tenang yang terkandung dalam petir segera menjadi gelisah dan liar bergegas keluar dari celah. Tepat ketika untaian energi berbahaya mulai mengalir keluar, indera spiritual Han Li mulai bergerak dan memiliki petir emas menyelimutinya sekali lagi, menutup celah dan menahan energi roh angin yang tersisa. Tidak tahu ki berbahaya macam apa yang terkandung dalam energi roh angin, Han Li merasa sangat khawatir bahkan kepingan ini dapat merusak meridiannya. Menolak perasaan gelisahnya yang luar biasa, dia mengedarkan semua kekuatan sihir di tubuhnya dan mulai dengan paksa mengeluarkan sepotong energi berbahaya. Saat dia duduk tanpa bergerak di dalam ruangan yang tenang, butiran besar keringat mulai mengalir dari kepalanya dan wajahnya memucat. 4 jam telah berlalu. Han Li membuka matanya dan dengan semangat melihat sekeliling. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menjentikkan jarinya, menembakkan 2 tetes cairan abu-abu ke dinding batu. 2 lubang kecil muncul di tempat mereka menyerang. Han Li menghela napas panjang lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun proses pengusiran itu sangat menyakitkan dan berat, itu masih berhasil.
Jika dia melanjutkan slaver ini dengan proses pengusiran slaver, dia memperhitungkan bahwa itu akan memakan waktu setengah tahun sebelum tubuhnya benar-benar bebas dari energi roh angin. Ini sangat menghilangkan banyak kekhawatiran dari benaknya. Setelah beberapa saat istirahat, Han Li dengan tenang mengeluarkan slip batu giok hitam dari kantong penyimpanannya dan melihat melalui metode pembentukan formasi pembatasan roh. Dia selalu cukup tertarik dengan formasi mantra ini tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia sekarang mengambil kesempatan untuk menyelidikinya karena dia tidak akan merasa benar-benar aman sampai dia memiliki formasi pembatasan roh yang ditempatkan di sekitar kediaman guanya. Pada hari-hari berikutnya, Han Li mulai membagi waktunya menjadi beberapa bagian. Terlepas dari 4 jam yang dia gunakan untuk mengeluarkan energi roh angin dan sedikit waktu yang digunakan untuk memperbaiki mutiara jiwa menangis, dia akan menghabiskan sisa waktunya mempelajari formasi pembatasan roh. Adapun kebun obat luar, Han Li memiliki banyak boneka yang merawatnya. Selain itu, Han Li terus mengeksploitasi cairan hijau untuk mematangkan rumput roh pelangi dan memberikannya kepada kumbang pemakan emas. Dia samar-samar merasa bahwa kumbang ini akan bereproduksi sekali lagi. Dengan gaya hidup yang monoton ini, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Mu Peiling mengunjunginya 2 kali. Begitu dia melihat bahwa Han Li merawat kebun obat sesuai dengan baik, dia tidak lagi memperhatikan taman itu. Adapun seni es mendalam, wanita itu tidak tertarik untuk mengambil inisiatif untuk menjelaskan apapun karena Han Li tidak mengajukan pertanyaan. Mei Peiling terus-menerus memperlakukan Han Li dengan tidak peduli netral selama kunjungannya, seperti yang dia inginkan. Akan lebih baik baginya untuk membuat wanita ini lupa bahwa kebun obat ini ada. Jika dia berhenti mengunjunginya, itu akan sangat nyaman untuk kultivasinya. Setelah 1 bulan lagi berlalu, Han Li akhirnya memahami pemahaman yang hampir lengkap tentang formasi pembatasan roh dan segera menempatkannya di sekitar gunung sesuai dengan pemahamannya. Akibatnya, fluktuasi ki spiritual samar dari formasi mantra telah sepenuhnya menghilang. Dari luar, gunung kecil itu tampak sangat biasa, sangat memuaskan Han Li. Dalam 3 bulan ke depan, Han Li telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara binatang jiwa hingga selesai dan mengeluarkan energi roh angin secara keseluruhan, jauh lebih cepat dari yang dia duga sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah bagaimana dia tidak merasakan sakit atau sakit kepala saat menghubungkan indera spiritualnya dengan mutiara jiwa. Ketika dia benar-benar menyempurnakannya, tampaknya evolusi tak terduga dari binatang jiwa juga menyebabkan mutiara jiwa binatang yang mematikan juga mengalami transformasi yang aneh. Han Li sangat gembira dengan penemuan itu. Adapun energi roh angin yang berbahaya, meskipun sulit dan melelahkan untuk mengeluarkannya dari tubuhnya, begitu dia mengeluarkan sebagian besar, itu menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Tidak hanya energi berbahaya yang tidak terlalu menyakitkan untuk ditangani, tetapi dia mampu mengeluarkannya dari tubuhnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Beberapa helai energi terakhir sangat mudah dihilangkan. Setelah hati-hati memeriksa tubuhnya beberapa kali dan tidak menemukan kelainan, Han Li akhirnya merasa lega. Dengan hal-hal paling vital yang sudah diurus, Han Li memusatkan perhatiannya pada kultivasi dan pil obat yang disempurnakan dari ginseng roh 9. Dia merenungkan selama beberapa hari tentang masalah kultivasi sebelum memutuskan untuk secara bersamaan mengolah lapisan keempat teknik pengembangan besar dan seni pedang esensi Azure. Menurut pengalamannya sebelumnya dengan membentuk inti emas, indera spiritual yang kuat tampaknya sangat bermanfaat dalam menembus kemacetan. Bahkan jika lapisan keempat teknik pengembangan besar sangat sulit, Han Li berencana untuk mencobanya. Bahkan jika indera spiritual tidak memberikan manfaat yang sangat besar dalam memadatkan jiwa yang baru lahir, setidaknya akan terbukti sangat bermanfaat ketika menghadapi musuh.
Sementara jalan ini mungkin agak meningkatkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tahap Naschen palsu, Han Li tidak percaya pilihan itu salah karena dia hanya akan kehilangan sedikit waktu pada saat terburuk. Adapun masalah pemurnian ginseng roh 9, Han Li tidak bisa lalai. Sementara bahan lainnya dengan mudah diganti, ginseng roh 9, rumput gema iblis kelas 8 dan tanduk batu akik tidak dapat ditemukan di selatan surgawi. Jika dia gagal dalam proses penyempurnaan pil, Han Li tidak punya alternatif. Han Li mulai mempelajari formula ginseng roh 9 kel di antara kultivasinya. Dia sering memperbaiki beberapa pil yang berbeda sesuai dengan teknik yang dijelaskan dalam formula untuk meningkatkan teknik ramuan pilnya sendiri. Waktu mulai perlahan berlalu saat dia berulang kali mengolah dan memurnikan pil. Selama periode ini, Han Li juga telah meluangkan waktu untuk mempelajari aksara iblis dalam persiapan untuk memahami buku tua dan pelat tembaga yang dimilikinya sehingga dia akhirnya dapat mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Dengan memanfaatkan memori eidetiknya, Han Li dapat dengan mudah memahami karakter iblis kuno dan mulai melihat-lihat detail buku kuno. Buku kuno berisi seni iblis yang dikenal sebagai transformasi 9 angin. Setelah melihatnya, Han Li menemukan bahwa teknik itu khusus untuk binatang iblis tipe burung. Itu berisi serangkaian seni mantra, teknik tubuh, dan 2 teknik rahasia. Seni mantra dan teknik tubuh tidak mungkin. Kecuali iblis yang kuat mengolahnya, seseorang akan menemukan tubuh mereka meledak saat mereka mengolahnya. Adapun 2 teknik rahasia, salah satunya adalah teknik penyembunyian tanpa nama yang telah dia gunakan selama ini, teknik angin tersembunyi. Namun, teknik penyembunyian tanpa nama sedikit diubah dari aslinya agar lebih cocok untuk kultivator manusia. Saat ini tidak ada nilai bagi Han Li selain untuk referensi. Namun, teknik rahasia lain yang dijelaskan sangat menarik bagi Han Li, teknik penghindaran bayangan darah. Seperti namanya, teknik ini adalah teknik gerakan aneh yang menarik dukungan dari esensi darah seseorang dan memungkinkan seseorang untuk melarikan diri lebih dari 50 km dalam sekejap. Teknik rahasia yang menarik dukungan dari esensi darah seseorang untuk menampilkan kemampuan hebat adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh sebagian besar kultivator iblis Dao. Namun, penghindaran bayangan darah ini sangat berbeda dari teknik rahasia manusia. Pertama-tama, seseorang tidak mampu mengendalikan jarak yang ditempuh dengan teknik ini. Ketika teknik ini diaktifkan, seseorang akan langsung berubah menjadi buram merah saat mereka menembak lebih dari 50 km jauhnya. Kedua, teknik rahasia ini membutuhkan sejumlah besar esensi darah. Setelah teknik diaktifkan, esensi darah untuk teknik ini akan segera menyala. Namun, jika seseorang kekurangan esensi darah untuk menggunakan teknik ini, teknik tersebut akan menyebabkan tubuh seseorang pecah di tengah jalan dan berubah menjadi awan darah kental. Itu adalah teknik yang benar-benar berbahaya. Terakhir, mengaktifkan teknik ini membutuhkan sepasang sayap. Karena teknik pengeseran darah terlalu cepat, tanpa sayap untuk menjaga keseimbangan dan teknik pencerahan tubuh tertentu, teknik ini dapat menyebabkan seseorang menabrak bumi setelah menempuh jarak yang pendek, atau kembali ke tempat awal. Singkatnya, pelarian yang bersih akan menjadi mustahil tanpa sayap. Han Li dengan hati-hati membaca teknik rahasia beberapa kali. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa sangat cocok untuknya berkultivasi. Sementara manusia lain mungkin tidak memiliki sayap, Han Li memiliki sayap badai petir. Sayap roh harta karun itu tidak berbeda dengan sayap sejati. Jika teknik penggeseran darah benar-benar menakjubkan seperti yang dijelaskan, maka itu adalah teknik yang tepat untuk melarikan diri. Bagaimanapun, sayap badai petir hanya bisa menggunakan penghindaran petir untuk melakukan perjalanan di area kecil. Itu hanya akan bisa berkedip tanpa henti dan tidak akan mampu membuat pelarian yang bersih. Setelah melakukan metode kultivasi keingatannya,
dia mulai melihat melalui pelat tembaga. Pelat tembaga tidak memiliki nama untuk tekniknya dan deskripsinya tidak masuk akal. Han Li juga menemukan postur kultivasi yang aneh tak terduga. Setelah melirik teknik yang direkamnya, Han Li menjadi sangat bingung. Setelah semua ini, Han Li samar-samar mengingat apa yang dikatakan naga banjir. Piring asal ilahi ini tampaknya rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Tidak heran mengapa dia tidak bisa memahami piring itu. Setelah menyadari hal ini, Han Li menjadi sangat putus asa dan meletakkan piring itu. Sejak hari itu, Han Li menambahkan penghidaran darah ke rutinitas kultivasinya selain teknik pengembangan hebat dan seni pedang Azure Essence. Meskipun dia kemudian merasa bahwa dia telah memahami tekniknya, dia tidak berani mengujinya dengan gegabah. Penurunan besar dalam esensi darah bukanlah sesuatu yang bisa bercanda. Ini berlanjut selama setengah tahun tanpa disadari berlalu. Suatu hari, Han Li duduk di dalam ruangan yang tenang saat dia mengembangkan teknik pengembangan hebat ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi aneh melintas di wajahnya saat tubuhnya segera bersinar dengan cahaya biru sebelum dia segera melesat keluar dari kediaman guanya ke kebun obat. Beberapa saat kemudian, Han Li berdiri di depan pondok kebun obat dengan semua bonekanya diletakkan. Dia melirik ke tenggara dan berpikir sejenak sebelum duduk di dalam pondok. Dia kemudian menyeduh secangkir teh dan mengambil posisi santai. Sesaat kemudian, sebuah suara yang sangat sopan datang dari luar batasan kebun obat. "Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jika Senior Yuan ada di sini? Aku adalah Kui Huan dari Gunung Pedang Tersembunyi." Suara pemuda itu sepertinya mengandung jejak urgensi. "Saudari Senior Yuan, apakah itu nama penjaga asli kebun obat?" Wajah Han Li tetap tenang saat pendatang baru itu berteriak beberapa kali lagi. Han Li kemudian menenggak cangkirnya dan perlahan menjawab, "Saudara senior, tidak perlu berteriak. Senior Yuan meninggalkan tempat ini setengah tahun yang lalu. Kebun obat ini sekarang saya yang rawat. Jika Anda ingin menemukannya, maka Anda harus berkunjung ke kediaman gua bibi gurumu." "Apa?" Kebun obat mengubah penjaga. Pemuda itu tercengang. Dari nada suaranya, sepertinya dia tidak berusaha menemukan seseorang, tetapi datang ke kebun obat untuk sesuatu yang lain. Pria itu terkekeh dan dengan ramah berkata, "Karena Senior Yuan tidak ada di sini, maka Junior akan melakukannya. Akankah Junior bisa melepaskan batasan sehingga saya dapat mengobrol dengan Anda?" Han Li mengusap dagunya. Dari betapa elegannya mengucapkan kata-katanya, Han Li tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah beberapa pemikiran, Han Li berjalan keluar dari pondok dan mengeluarkan jimat komando kuning. Dengan kilatan cahaya, kabut yang mengelilingi taman obat mulai perlahan menghilang. Ini mengungkapkan seorang pemuda berjubah kuning yang berdiri di tenggara pembatasan. Pria itu memiliki mata yang tipis, alis yang tebal, dan hidung yang besar dan lurus. Kepalanya juga sedikit lebih kecil. Meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan jelek, itu agak lucu. Kultivasinya hanya pada lapisan ke-9 Ki kondensasi, agak kalah dengan kultivasi yang ditampilkan Han Li. Tidak diketahui bagaimana orang ini bisa memasuki sekte awan melayang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.